warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Hidayah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada pembelajaran kali ini akan dilaksanakan pada siswa kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran yang kelima. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, mari kita bersama terlebih dahulu berdoa agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Mbak Siva. Ya, gerak berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sudah berdoa bersama. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Mas Romi tidak masuk. Kenapa ya? Sakit. Ternyata Mas Romi tidak masuk karena sakit. Kita doakan semoga Mas Romi cepat sembuh agar kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran pada hari ini. Mari kita bersama menyanyikan lagu nasional. Dari Sabang sampai Merauke, jajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Tanah airku, tanah airku Indonesia. PPK Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. salam. Terima kasih. Nah, cerdas, berkarakter, menyenangkan. Yes, yes, yes. Terima kasih Mbak Zaki. Silakan duduk kembali. Silakan duduk semuanya. Alhamdulillah semangat semuanya ya pada hari ini ya. Hari kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak? Penggolongan hewan, betul sekali. Ada berapa ya penggolongan hewan? 4. Apa saja anak-anak? Betul sekali, ternyata masih pada ingat. Siapa yang bisa memberikan contoh hewan herbivora? Sapi. Betul. Ya. Terus? Domba. Betul. Akan belajar tema 5 ekosistem pertama, yaitu komponen ekosistem pembelajaran yang ke-5. Dengan tujuannya apa? Pelajaran pada hari ini yang pertama, kita dapat menganalisis lagu bertangga nada minor, hidup hewan, serta kita bisa memperjelas perbedaan daun hidup hewan
dan perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, serta kita akan membuat proyek tentang membuat alat peraga hewan bermetamorfosis sempurna dan hewan bermetamorfosis tidak sempurna. Kenapa kita harus belajar tentang daur hidup hewan? Agar kita bisa mengetahui ya bagaimana perkembangan hewan-hewan yang ada di sekitar kita, agar kita tahu manfaatnya. Ada hewan yang bisa dimanfaatkan, ada yang hewan malah merugikan manusia. Dengan belajar pembelajaran ini, Ibu Guru harap kalian bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, Bu Guru mau tanya, apakah kalian mempunyai hewan peliharaan di rumah? Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Apa? Mentok, punya mentok. Terus siapa lagi yang punya hewan peliharaan? Burung. Ya, ternyata di antara kita banyak yang punya hewan peliharaan. Bu Guru juga punya hewan peliharaan, dan kemarin hewannya Bu Guru, induk ayamnya itu habis mati. Dan kebetulan telur-telurnya itu banyak sekali. Akhirnya Bu Guru kumpulkan dalam satu kardus, Bu Guru kasih listrik, dan Bu Guru amati apakah telur ini akan menetas atau tidak. Ternyata telur ayamnya Bu Guru, induk ayamnya mati. Akhirnya Bu Guru masukkan ke dalam kardus, terus Bu Guru kasih lampu ya biar hangat. Terus setelah 21 hari, sekitar 21 hari, ini sudah mulai retak-retak semuanya. Tadinya mau dibawa ke sekolahan, tapi karena masih di listrik, takutnya nanti mati anak ayamnya. Akhirnya Bu Guru videokan. Bagaimana sih tahap perkembangannya? Tuh lihat. Ya, apa kalian pernah memperhatikan hewan peliharaan kalian? Pernah ya. Tuh, keluar dari cangkang seperti itu. Nah itu lagi setelah keesokan harinya udah ini ada 4 yang menetas, sudah lumayan besar, ya kan? Lucu-lucu sekali. Kalau sekarang sudah semuanya menetas, ada 10 ekor. Ayah. Ini lagu apa hari ini? Kupu-kupu yang lucu. Sambil diperhatikan hewannya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau
Lagu yang bertangga nada apa anak-anak? Minor. Kenapa kalian bisa menjawab minor? Tidak bersemangat. Kurang bersemangat, sedih. Lagunya cenderung temponya apa ya? Pelan dan kurang bersemangat tadi. Kupu-kupu yang lucu. Lagunya temponya pelan dan seperti sedih dan kurang bersemangat. Selain lagu kupu-kupu yang lucu, coba kalian sebutkan lagu yang bertema hewan lain dengan nada yang hampir mirip dengan lagu kupu-kupu yang lucu. Kelinciku, terus kucingku belang tiga. Ada yang bisa nyanyi? Kucingku belang tiga atau kelinciku? Kelinciku, kelinciku, kau manis sekali, melompat kian kemari sepanjang hari. Aku ingin pernah mengamati tadi lagu kupu-kupu yang lucu. Hewannya berarti adalah kupu-kupu. Pernah nggak kalian mengamati bagaimana sih kenapa kupu-kupu itu punya sayap yang cantik, bisa terbang, sayapnya warna-warni? Itu kalian pernah perhatikan apa tidak? Dari mana kupu-kupu itu berasal pertama kalinya? Telur. Iya, ada yang pernah mengamati berarti. Telur, kemudian apa lagi ya? Oh, ular. Terus kepompong, baru menjadi seekor kupu-kupu yang lucu. Itu disebut dengan daun hidup. Coba kalian perhatikan video tentang daun hidup ini. Suatu hari kamu sedang berjalan-jalan di taman sekitar rumahmu. Lalu kamu melihat kepompong bergantungan di ranting pohon. Perhatikan ya, diamati videonya. Kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang indah untuk terbang. Dari cerita tadi, apakah sudah ditulis dari kepompong? Bukan ya. Kepompong adalah salah satu tahapan dari hidup kupu-kupu. Apa itu daun hidup? Daun hidup adalah tahapan pertumbuhan dan metamorfosis. Ada dua jenis nih. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Contohnya yang dialami oleh kupu-kupu, nyamuk, kumbang, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Tahapan metamorfosis sempurna menjadi kepompong atau pupa hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur. Daur hidup kemudian berubah lalu menjadi katak muda hingga akhirnya menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan berkembang biak dan kembali menghasilkan telur. Yang panjang itu gunanya untuk melompat. Selain bisa melompat di darat, katak juga bisa berenang di air dengan selaput pada kakinya loh. Alat pernapasan yang dulunya insang juga berubah jadi paru-paru dan kulit. Jenis metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yang dialami oleh jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh. Tahapan metamorfosis tidak sempurna pada capung dimulai dari telur, kemudian menjadi nymfa atau capung muda, lalu menjadi imago atau capung dewasa. Saat masih muda, capung akan berganti kulit beberapa kali, lalu sayapnya baru muncul pada saat capung dewasa. Setelah itu, capung akan berkembang. Tadi ada pertanyaan. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Ya, betul sekali. Tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Metamorfosis kebanyakan dialami oleh serangga. Seperti tadi anak ayamnya guru. Itu tidak bermetamorfosis, tetapi berkembang di biak. Pertama telur, kemudian menetas ya jadi anak ayam, kemudian jadi induk ayam. Tidak ada perubahan wujud yang begitu signifikan terhadap tubuh ayam. Jadi tidak semua hewan mengalami metamorfosis seperti kucing. Kucing waktu baru lahir kecil ya. Iya, terus agak sedang, kemudian kucing dewasa, tidak membentuk kepompong.
tidak ada ulat, ya. Berarti tidak semua hewan mengalami namanya metamorfosis. Yang simak tadi, dapatkah kalian menjelaskan apa itu daur hidup? Daur hidup Ya. Iya, betul sekali. Siapa yang bisa membaca dengan jelas? Coba Mas Fatih. Baca daur hidup itu apa? Daur hidup adalah tahapan yang dilalui makhluk hidup sejak lahir hingga menghasilkan keturunan. Betul sekali. Daur hidup itu berarti dari lahir kemudian sampai ke dewasa. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Tadi tidak ya. Nah, apa sih perbedaan antara metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna? Kita akan pelajarinya lebih dalam lagi. Akan sebuah proyek membuat alat peraga tentang daur hidup hewan, ya. Nanti Bu Guru akan bentuk menjadi 5 kelompok untuk bekerja sama, berdiskusi, membuat daur hidup hewan. Ini hewan apa anak-anak? Tahapannya apa saja kalian amati? Telur, ulat, kelapa, kepompong, kemudian jadi seekor kupu-kupu. Nanti kalian berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Ini hanya sebagai contoh dan tidak harus sama persis seperti Bu Guru. Boleh membuat poster, boleh membuat alat peraga yang lain sesuai kreasi kalian sendiri. Jangan lupa untuk selalu bekerja sama dengan teman satu kelompoknya. Nah, sekarang Bu Guru akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, masing-masing anggotanya 4 anak, ya. Sudah siap membagi kelompok dengan cara memutar roda seperti ini. Nanti untuk putaran yang pertama itu berarti kelompok 1 ya, 4 anak. Putaran yang kedua kelompok 2, putaran yang ketiga kelompok 3, dan putaran yang keempat kelompok 4. Kemudian yang terakhir adalah kelompok 5. Yang membantu Bu Guru, Mbak Afita ya, minta tolong pencet. Ya, untuk kelompok 1 siapa ya? Vila ya. Ya, itu adalah kelompok 1. Anggotanya? Oke. Apa lagi? Ya. Nah, udah lagi. Dihapus lagi, Mbak. Hapus. Yang sudah muncul namanya dihapus, nanti double. Ya. Klik lagi. Oke. Siapa lagi itu kelompoknya? Oke ya, Widya ya, kelompok 1. Sami Bisma. Sekarang kelompok 4. Ya, Abdan Bisma. Ya, terima kasih. Pilih nama kelompoknya, karena ini tentang daur hidup hewan, berarti kita akan memberi nama kelompoknya tentang hewan serangga. Silakan untuk kelompok 1 maju. Yang ambil apa ya? Ya, kelompok 1 coba. Dapat apa? Kupu-kupu. Berarti nanti membuat proyek tentang daur hidup kupu-kupu. Sekarang kelompok 2 maju. Ya, apa coba kelompoknya? Kata kelompok 2, kata berarti akan membuat daur hidup kata. Sekarang kelompok 3. Apa? Belalang, berarti kelompok 3 membuat belalang. Sekarang kelompok 4.
Ya, kelompok 4 mendapat capung. Jadi untuk yang terakhir adalah kelompok lebah. Silakan dipasang di meja kalian sebagai identitas kelompoknya. Gambarkan peralatannya. Nah, untuk membuat proyek pada kali ini silakan kalian catat apa saja yang diperlukan dalam proyek pembuatan alat peraga daur hidup hewan dengan teman kalian. Nanti Bu Guru akan membagi lembar kerja peserta. Bu Guru akan membagi lembar kerja peserta didik ya. Dan kemudian untuk memudahkan kalian membuat alat peraga, Bu Guru akan memberikan fasilitas handphone. Di fasilitas handphone itu ada aplikasi namanya Dupan, Daur Hidup Hewan. Nanti di situ misalkan kelompok lebah, berarti nanti untuk melanjutkan. Nah, ini dia aplikasinya ya. Nanti diklik tengah, nanti pilih sendiri yang mana, kupu-kupu atau capung atau semut, tadi dapatnya apa. Nanti baru diklik. Contoh ini kupu-kupu. Ya, berarti nanti di sini ada beberapa tahap kehidupannya ya, mulai dari telur sampai nanti jadi kupu-kupu. Apa ada pertanyaan? Untuk membuat alat peraga daur hidup hewan, Bu Guru minta hari ini langsung jadi ya. Kalian butuh berapa lama waktunya? Berapa menit? 45 ya. Sepakat untuk 45 menit? Sepakat. Berarti dalam 45 menit kalian harus membuat alat peraga. Nah, silakan Guru akan membagikan lembar kerjanya. Ya. KPD dan smartphone kepada kalian. Silakan mulai dari sekarang kalian berdiskusi dengan temannya. Jangan lupa untuk bekerja sama ya. Kalian akan menghasilkan sebuah alat peraga daur hidup hewan. Silakan dimulai, bisa bekerja sama sekarang. Jangan lupa ya, identitasnya diisi, nama kelompoknya apa. Ikutin pola. Udah. Ini kesimpulan ya. Nah, ini kan udah ada tandanya. Ikutin. Kelompok 2 bagaimana? Nah, ini tinggal Mas Titis ikutin aja kayak gini nih. Ikutin itu, yang ini sepertinya untuk kataknya. Ya, ikutin garisnya. Ikutin. Oke. Ini buat nanti. Ini digunting lagi ya. Silakan digunting. Dan bahannya apa saja? Bagus sekali gambarnya. Belalangnya besar. Mas Idul hebat ya. Tinggal ditebelin aja pakai itu ya. Bikin sayapnya berarti 3. Ya segini terus agak setengah. Agak kecil. Atau segini. Yang penting jangan terlalu melebihi ini. Kenapa, Mbak? Oh, ini membuat capung. Kan ya. Apa saja yang dibutuhkan? Styrofoam, terus guntingnya mana lagi? Cuma 1, 2. Ini kamu gambar untuk tanda panah. Ya. Pakai spidol. Udah nanti gunting.
Boleh nggak apa-apa? Warna merah? Bebas? Bebas. Terus mau warna apa? Ini. Ambar ada panasnya. Kalau ada kesulitan, tanya guru ya. Ini tinggal digunting aja, tempel. Mana gunting? Gunting. Iya, ini gunting. Ya. Guntingnya sekali. Apa dulu? Ayo. Kita buka. Pulang lagi. Ya. Nah kamu, nah tadi kamu dapatnya apa? Capung ya. Berarti cari di sini capung. Capung nih udah dapet ya, capung. Kemudian diklik, coba tengahnya. Nah tahapannya apa dulu capung? Telur ya. Terus diklik yang tanda hatinya, dibaca nanti buat keterangan gambarnya larva, berarti nanti telur, kemudian larva, setelah itu apalagi dibaca keterangannya capung dewasa. Untuk kesimpulannya bisa setelah ini nanti ada kesimpulan, nanti ini ditulis untuk kesimpulan, paham? Iya, yang itu. Ya, kelompok 1 bagaimana? Apa? Coba kamu dapatnya apa tadi? Telur dulu. Telur dulu. Ini telur apa? Coba dicari. Bulat. Bulat atau nama lainnya apa? Larva. Larva. Seperti ini. Dapatnya apa tadi? Kata dari telur dulu, kemudian dipencet ya, dibaca, nanti diisi di sini terangan. Di sini nanti daur hidup apa? Kata dimulai dari apa dulu? Telur, ditulis telur, dijelaskan di sini sedikit aja ringkasannya. Kemudian setelah telur pencet lagi. Masuk apa lagi? Berudu tanpa kaki. Berarti nanti ini ditulis berudu tanpa kaki. Kemudian apa lagi di sini? Iya, berudu dengan kaki. Berarti tulis di sini berudu dengan kaki, dijelaskan. Setelah itu apa? Kata dewasa. Sudah, nanti tinggal nulis kesimpulannya. Kesimpulannya ada di akhir setelah kamu membaca semua. Ini dia namanya kesimpulan. Hari ini berarti membuat alat peraga daur hidup hewan. Hampir jadi nih. Nah, iya, inilah. Ya kan cukup kan dengan gambar lagi. Nah ini lagi tekuk lagi. Satunya mana? Nah ini juga kita ditempel ya. Iya. Gede. Sakit. Ya. Tahu dewasa ya. Nimfa lagi terus koris. Nah setelah ini berarti urutan yang ketiga nih ditulis keempat. Pakai stick note yang keempat. Kalau kurang nempel boleh. Ini sih inilah tak bilang.
Sekarang kamu nyari yang ketiga. Nih, yang ketiga ini. Coba tulisin nomor 3 di sini. Aku berarti nimfa. Nimfa yang kedua. Nimfa 2. Share. Nah, ini dia belalang. Nah, dari telur dulu, kemudian ditulis berarti yuk. Metamorfosis belalang dimulai dari telur. Angka 3. Oke, nimfa 2 di sini. Sudah selesai? Cara menempelnya. Cara menempelkannya. Ini kurang nempelkan. Oke. Dari mana dulu telur ini ditandanya ke tinta ke double tip. Nah, kayak gini nempelnya. Terus tadi di sini diberi keterangan. Apa? Kayu putih. Iya, lebah yang besar. Tahapan. Di sini pojok. Ya. Nanti dihias pakai. Ya, kesulitan apa tidak? Gampang? Ya. Mana? Iya, itu nanti buat ini. Nanti nunggu Mas Izul dulu selesai mengguntingnya. Awas kakinya lepas. Nanti kamu kesulitan. Gunting. Bagaimana Mas Izul? Jul? Tahan apa Jul? Nanti lepas itunya kakinya. Awas dong. Sayapnya telur, larva, terus pompong, terus jadi lepas. Kita gabungin. Mana kantong ajaibnya? Oh, ini. Nah. Laki satu laki. Sini dingin. Iya. Oke. Sudah jadi hasilnya. Ya, bagus sekali. Silakan nanti persiapkan untuk presentasinya ya. Bagaimana kelompok kata? Oh, kelompok kata hampir selesai. Tinggal sedikit lagi. Bagus. Semangat. Kelompok belalang. Bagaimana? Oh, bagus sekali. Coba lihat. Benar-benar kreatif nih kelompok belalang. Keren, hebat sekali. Sip. Nanti siapkan untuk presentasinya ya, biar kompak. Gimana kelompok kampung? Wah, ini ada stikernya juga. Bagus sekali hasilnya. Udah jadi ya ternyata. Oke, sip. Sekarang kelompok lebah. Bagaimana kelompok lebah? Oh, bagus sekali. Ada hiasannya juga. Sip, keren. Bas. Ya. Kompak semuanya. Oke, kali ini kita akan mempresentasikan hasil karya yang sudah kalian buat dengan kelompok kalian masing-masing. Sudah siap presentasi? Masih semuanya. Tepuk semangat. Oke, sekarang kelompok satu dulu dari kelompok kupu-kupu. Silakan maju beri tepuk tangan.
bagus sekali. Silakan dibaca apa sih? Bikin apa ya? Kelompok 1. Metamorfosis kupu-kupu. Silakan dibaca. Kupu-kupu memulai hidup dalam bentuk telur yang kecil. Telur. Dan lonjong. Kemudian? Kupu biasanya bersarang pada atas tanaman. Ya. Larva merupakan bentuk setelah telur ke atas. Ya. Pupa larva akan membentuk pompong untuk menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa setelah larva telah melakukan pembentukan dan perubahan melalui proses kepompong. Akhirnya muncul kupu-kupu dewasa dari kepompong. Iya, pintar sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok kupu-kupu. Hebat sekali hasilnya ya. Siapa yang akan menanggapi? Siapa yang mau menanggapi hasil karya? Ya, silakan dari kelompok kata. Mas Kiki. Dari kelompok 2 kan menanggapi hasil kelompok 1 secara keseluruhan hasilnya bagus sekali, hanya belum diberi judul. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari kelompok kata katanya sudah bagus sekali, hanya belum ada judulnya. Bisa dikasih judul di sini, Metamorfosis kupu-kupu, biar lebih jelas. Oh, ini apa ya? Tapi secara keseluruhan sudah bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok kupu-kupu. Karena bentuk tubuhnya sangat berbeda antara satu fase metamorfosis dengan fase metamorfosis lain. Coba berarti pertama kali apa? Fasenya yang pertama katak bertelur. Terus kemudian berudu. Jadi berudu tanpa kaki ya. Kemudian katak muda sudah ada kakinya. Kemudian jadi katak dewasa. Bagus sekali. Siapa yang akan menanggapi hasil dari kelompok katak? Ya, silakan kelompok belalang. Saya dari kelompok 3 akan menanggapi hasil karya kelompok 2. Hasilnya sudah bagus dan lengkap. Terima kasih. Nimpas Imoko. Hewan ini disebut hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Ya. Karena daur hidup belalang tidak mengalami Coba lihat. fase pupa. Pupa, oke. Berarti dari telur, kemudian nimfa 1, kemudian nimfa 2, terus imago atau belalang dewasa. Bagus sekali, ini kreatif sekali ya. Pakai belalang gambar sendiri terus dibentuk seperti ini, hebat sekali untuk kelompok belalang. Siapa yang mau menanggapi dari kelompok? Hasilnya bagus dan menarik sekali. Iya, terima kasih untuk kelompok Sapung, hasilnya bagus, kreatif sekali. Guru juga hebat sekali ini untuk kelompok belalang. Beri tepuk tangan untuk kelompok belalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sapung sebut tidak sempurna. Oke, siapa yang mau menanggapi hasil karya dari kelompok Sapung? Ya. Sekali besar dan jelas. Terima kasih. Iya, terima kasih. Hasil posternya bagus, besar sekali ya. Mudah dibaca, jelas. Wah, kreatif sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok Sapung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimulai saat lebah betina, yaitu ratu lebah betina. Fase selanjutnya adalah menetas menjadi laki. Tubuh dan organ-organ tubuhnya menjadi lebih sempurna. Selama 12 hari larva akan. Keren. Siapa yang mau menanggapi? Saya Bu, Ya. mau menanggapi hasil karya kelompok 5 secara keseluruhan sudah bagus, namun untuk keterangan gambar kurang besar. Kurang besar katanya tulisannya. Oh, padahal udah ini ya, tapi ya pakai spidol, nggak apa-apa. Tapi udah bagus sekali hasil dari kelompok lebah, keren. Beri tepuk tangan untuk kelompok lebah. Nah, kalian tadi sudah
membuat hasil karya. Bu Guru sangat bangga sama kalian, ternyata kalian sangat kreatif, hebat sekali, pintar semuanya. Nah, kupu-kupu mengalami metamorfosis apa? Sempurna, sedangkan belalang bermetamorfosis tidak sempurna. Perbedaannya di mana? Coba kalian lihat, dari telur kemudian menetas jadi ulat atau larva, kemudian jadi kepompong dan kupu-kupu. Sedangkan pada ini alat peraga yang dibuat kelompok belalang. Kemudian ini nimfa 1 atau nimfa yang pertama ya, yang kecil. Kemudian ada nimfa 2 atau nimfa yang besar. Kemudian baru jadi imago atau belalang besar. Apakah belalang melewati masa pupa atau kepompong? Melewati atau tidak? Perbedaan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, tidak melewati fase kepompong. Sampai di sini jelas? Jelas? Ada yang mau bertanya tentang daur hidup hewan? Boleh bertanya apa saja tentang daur hidup hewan. Siapa yang mau bertanya? Saya mau tanya, kalau hewan itu berkembang biak dengan sangat banyak, apa berpengaruh tuh? Ya, terima kasih. Nanti apa yang akan terjadi? Daun-daun akan dimakan semua sama belalang. Otomatis ekosistem akan mengalami perubahan. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Kata salah, kata mengalami metamorfosis tidak sempurna. 1, 2, 3. Salah. Silakan Mas Fadil coba dicek. Ya. Nah, atas salah, yang salah aja. Nih, kelompok. Udah, ambilin aja. Silakan kalian kerjakan evaluasinya dengan jujur ya, dan kerjakan sendiri-sendiri. Kumpulin dulu. Kelompoknya kumpulin dulu. Nah, hari ini sudah belajar tentang tangga nada, terus daur hidup hewan. Nah, kesimpulannya apa? Semua hewan mengalami daur kehidupan, tetapi tidak mengalami, ada yang mengalami metamorfosis, ada yang tidak bermetamorfosis. Metamorfosis dibedakan menjadi berapa? Apa saja? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna apa saja? Lalang, capung. Kalian terhadap pembelajaran hari ini? Senang? Senang? Apa sedih? Alhamdulillah senang semuanya. Dan besok kita akan belajar tentang rantai makanan ya pada ekosistem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembelajaran pada hari ini ya.
Alhamdulillah berjalan dengan baik. Jangan lupa sampai rumah kalian ganti baju. Kalau mau main pamit dengan orang tua. Terima kasih untuk semuanya. Semoga besok kita ketemu lagi dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.